Berikut ini langkah-langkah untuk merakit komponen-komponen personal komputer. Mulai dari yang pertama itu adalah motherboard. Sebelum motherboard ini masuk ke dalam heatsink, tentunya beberapa komponen ini mulai dari prosesor, RAM, dan heatsink sudah terpasang ke bagian motherboard. Nah, sekarang kita akan memasang bagian prosesor terlebih dahulu. Tentu yang pertama adalah kita membuka soket prosesor. Nah, di dalam memasang prosesor ke soket prosesor ini tentu harus ekstra hati-hati karena bisa saja mengakibatkan kerusakan pada pin soket prosesor, dimana jika terjadi kerusakan pada soket pin prosesor ini dapat mengakibatkan motherboard ini tidak bisa digunakan lagi. Oke, nah ini kita buka seperti ini. Hati-hati. Ambil prosesor. Nah, sebelum kita pasang prosesor ini tentu kita harus tahu rel ya, supaya prosesor itu dapat masuk dengan baik ke soket prosesor. Yang perlu diperhatikan adalah rel sebelah kiri dan kanan. Sini ada, kalau prosesor itu dipasang terbalik tentunya tidak akan bisa masuk karena kita harus menyesuaikan lingkungan ini ke soket prosesor. Oke, baik, perhatikan kemarin rel supaya prosesor itu masuk dengan baik. Oke, nah kita pasang relnya, sesuaikan dengan prosesor, pasang pelan, satu jari menahan supaya prosesor masuk dengan baik. Oke, prosesor masuk dengan baik, kita kunci ya dengan menekan terlebih dahulu penjepit, lalu tekan tuasnya kembali. Oke, demikian langkah-langkah memasang prosesor ke motherboard. Oke, langkah berikutnya adalah memasang heatsink ke motherboard. Ya, langkah ini merupakan langkah kedua dari setelah memasang prosesor. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memasang heatsink itu adalah bagian mengunci dan membuka. Tentu yang pertama harus diperhatikan adalah kaki pengikat dari heatsink tersebut. Jika kaki pengikat ini diputar ke kanan dan ditekan, maka itu merupakan mengunci. Nah, untuk membuka, kakinya harus diputar ke kiri dan ditarik. Itu merupakan bagian dari membuka dalam posisi ingin mengunci. Oke, di sini ada terdapat tanda panah. Tanda panah. Jika posisi seperti ini berarti posisi ingin mengunci. Oke. Nah, setelah masuk ke motherboard tinggal tekan, berarti ini adalah posisi terkunci. Nah, jika kita ingin membuka heatsink tersebut, maka kita harus mengarahkan posisi ingin dibuka. Seperti ini, tanda panah mendekat ke bagian heatsink. Lalu tarik seperti ini. Maka ini posisi terbuka, maka heatsink siap dibuka dari motherboard. Nah, sekarang kita akan memasukkan atau memasang heatsink ini ke motherboard. Tentunya kita harus memposisikan kaki dari heatsink ini ke posisi ingin dikunci. Oke. Nah, sekarang kita memasang heatsinknya ke motherboard. Oke, nah di motherboard ada 4 lubang. Tentunya ini semua harus betul-betul dalam posisi sudah masuk dengan menekan bagian bawah heatsink. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menekan
penguncinya. Oke, jadi heatsink sudah terkunci, sudah terpasang ke motherboard. Nah, sekarang ini adalah kabel dari kipas pendingin. Oke, jadi sekian langkah-langkah memasang heatsink ke motherboard. Oke, langkah berikutnya adalah memasang RAM ke motherboard. Tentunya kita tahu jenis RAM yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan motherboard. Berikutnya adalah langkah-langkah memasang RAM. Yang pertama itu adalah kita harus perhatikan rel dari slot RAM, ya. Ini merupakan slot RAM untuk DDR3 dan yang kita gunakan adalah RAM DDR3. Nah, kita harus menyesuaikan rel ini ke slot RAM. Oke, seperti ini bisa diperhatikan. Ini. Nah, ini adalah tuas pengunci dari RAM. Ketika kita tekan ini pengunci akan naik secara tersendiri. Oke, kita tekan kuat. Oke, jadi RAM sudah terkunci seperti ini. Nah, jika untuk membuka, tentunya kita menekan tuas ini ke bawah dan RAM akan terangkat ke atas. Oke, seperti ini. RAM bisa dibuka. Oke, kita pasang kembali. Oke, RAM, heatsink, dan prosesor telah terpasang dan motherboard ini siap kita pasang ke casing komputer. Oke, langkah berikutnya adalah memasang komponen komputer ke casing komputer, ya. Yang pertama adalah kita memasang bagian back panel dari motherboard yang sudah tersedia di setiap motherboard. Oke, tentunya kita pasang terlebih dahulu konektor dari front panel, ya, mulai dari power switch, power LED, reset, hard disk LED, audio, dan USB. Oke, sini akan kita pasang. Kita perhatikan di sini front panel, bagian front panel, USB, dan audio. Audio berada di sini, karena tulis di sini. Oke, jadi kita akan gunakan konektor yang 1, 2, 3, 4, ya. Panel, USB, sama audio. Oke, ini akan kita sesuaikan. Konektor yang pertama kita pasang adalah bagian reset. Ini bisa kita perhatikan di sini ada tulisan reset. Oke, reset kita konekkan kemari, terbalik tidak masalah. Yang selanjutnya adalah HD delete. Ada di sini HD positif dan negatif. Tentunya kalau LED itu tidak bisa terbalik. Positif itu merah, negatif itu putih. Oke, konektor berikutnya adalah power switch. Sini bisa kita lihat PW, ditulis PW. Tekan power, bisa terbalik, tidak masalah. Yang berikutnya adalah power LED. Power LED juga tidak boleh terbalik. Di sini ada dibuat power LED. Ini di sebelah sini ada tulisannya positif di bagian ini, negatif di sini. Oke, berikutnya adalah USB. USB kita boleh pilih 1, 2, terserah. Ini saya pilih nomor 1. Yang selanjutnya adalah audio. Audio kita taruh kemari, sesuaikan dengan relnya. Oke, front panel sudah terpasang. Kita tinggal meletakkan motherboard ke dalam casing.
Cut. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan skrup dari komputer, dimana ini biasa digunakan untuk skrup motherboard kecil ini, dan yang agak besar ini merupakan skrup untuk hard disk power supply, tuh skrup power supply, dan juga skrup dari casing. Oke, kita akan pasang ini skrupnya ke bagian motherboard. Dalam memasang skrup juga harus bisa memperhatikan skrup udah betul-betul ketat atau tidak, karena bisa merusak gerak skrup itu sendiri kalau kita misalnya tidak memasang dengan baik. Oke, harus betul-betul bisa dirasakan. Oke, motherboard sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang power supply. Oke, ini merupakan power supply. Oke, ini bagian luar. Oke. Nah, ini harus kita pasang bagus. Biasanya label itu selalu nampak dari luar ketika kita memasang, seperti ini. Oke. Kita pasang skrupnya seperti ini. Dia agak besar dari skrup motherboard. Oke. Pasang. Oke, ini power supply sudah terpasang. Oke, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive. Ya, ini langkah yang paling gampang, tapi perlu kita ketahui bahwa hard drive itu menggunakan jenis konektor apa. Di sini kita menggunakan jenis konektor SATA. Terlebih dahulu kita pasang dulu dengan menggunakan kabel SATA seperti ini, kabel SATA. Oke. Maaf, kita pasang seperti ini. Biasanya sini saya buat ke SATA 0. Sini. Oke, seperti ini. Oke, penampakan pemasangan seperti ini. Ini merupakan power SATA dan ini adalah data SATA, ya. Ini power SATA, data SATA. Oke, seperti ini. Oke, bagian kecil masuk merupakan data, yang bagian besar merupakan power SATA. Oke, ini. Oke, sekarang kita akan memasang harddisk ini ke casing dengan menggunakan skrup yang kasar seperti ini. Ini sama dengan skrup untuk casing. Oke.
Oke, harddisk sudah terpasang. Langkah selanjutnya adalah memasang DVD ROM. Oke, memasang DVD ROM. Oke, DVD ROM dipasang dari depan. Dari depan. Oke, ini. Oke, ini dari depan. Oke, skrup untuk DVD ROM itu sama dengan skrup untuk motherboard, kecil seperti ini, tak halus. Oke, ini kita pasang kabel SATA-nya untuk data. SATA 2 ke bagian motherboard. Oke, seperti ini. Oke, power SATA. Oke. Oke, semua komponen komputer sudah tersusun. Sekarang kita pasang bagian PGA card. Nah, PGA card ini berada di slot PCI Express. Ya, ini merupakan slot khusus untuk pemasangan PGA card. Oke, sekarang kita pasang PGA card. Buka penutupnya, kita pasang PGA-nya. Oke, seperti ini. Kita pasang skrup PGA cardnya, pasang kembali. Oke, kita pasang fan untuk casingnya. Ini jenis konektor power ADE. Oke, komputer siap dirakit dengan seluruh komponen-komponen pendukungnya.